Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar materi IPS tema 1, subtema 3 tentang kondisi politik negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu fakta politik negara-negara anggota ASEAN. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, ibu kotanya di Jakarta, bahasa nasionalnya Indonesia, mata uangnya rupiah, lagu nasionalnya Indonesia Raya, dan hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Yang kedua, Brunei Darussalam. Bentuk negaranya kesultanan, kepala negara oleh sultan, ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bahasa nasionalnya Melayu dan Inggris, mata uangnya dolar Brunei, lagu nasional Allah Peliharakan Sultan, dan hari kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1984. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Yang ketiga, Kamboja. Bentuk negaranya kerajaan atau monarki, kepala negara oleh raja, kepala pemerintahan oleh perdana menteri, ibu kotanya di Phnom Penh, bahasa nasionalnya Khmer, mata uangnya Riel, lagu nasionalnya No Courage, hari kemerdekaannya tanggal 9 November 1953. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Yang keempat, Laos. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, kepala pemerintahan oleh perdana menteri, ibu kotanya Vientiane, bahasa nasionalnya Lao, mata uangnya Kip, lagu nasionalnya Peng Sat Lao, hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian, Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Yang kelima, Malaysia. Bentuk negaranya kerajaan, kepala negara oleh sultan, kepala pemerintahan oleh perdana menteri, ibu kotanya Kuala Lumpur, bahasa nasionalnya Melayu, mata uangnya ringgit, lagu nasionalnya Negaraku, hari kemerdekaannya tanggal 31 Agustus 1957. Wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Pada Perang Dunia Kedua,
Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian, Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Yang keenam, Myanmar. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, ibu kotanya Naypyidaw, bahasa nasionalnya Myanmar, mata uangnya Kyat, lagu nasionalnya Kobamake, hari kemerdekaannya tanggal 4 Januari 1948. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne-win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Yang ketujuh, Filipina. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, ibu kotanya Manila, bahasa nasionalnya Filipino atau Tagalog, mata uangnya peso, lagu nasionalnya Lumpang Hinirang, dan hari kemerdekaannya tanggal 12 Juni 1898. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya, tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 hingga 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Yang kedelapan, Singapura. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri, ibu kotanya Singapura, bahasa nasionalnya Inggris, mata uangnya dolar Singapura, lagu nasionalnya Majulah Singapura, dan hari kemerdekaannya tanggal 9 Agustus 1965. Singapura negara terkecil dan penduduknya paling sedikit. Singapura menjadi negara maju berkat peran Lee Kuan Yew. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Yang kesembilan, Thailand. Bentuk negaranya kerajaan, kepala negara oleh raja, kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri, ibu kotanya Bangkok, bahasa nasionalnya Thai, mata uangnya Baht, lagu nasionalnya Bang Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam, Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Yang ke-10, Vietnam. Bentuk negaranya republik, kepala negara oleh presiden, kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri, ibu kotanya Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uangnya Dong, lagu nasionalnya Tien Quan Cha, hari kemerdekaannya tanggal 2 September 1945. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah selesai belajar bersama materi IPS tema 1, subtema 3,
tentang fakta politik negara-negara anggota ASEAN. Yuk sharing dengan menuliskan di kolom komentar video ini hal apa yang paling kamu suka dari pelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.